Halo guys, welcome to my channel sahabat lovers 28. Kali ini saya akan bawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Fresh di tahun 2022, di mana di film ini menceritakan tentang seorang wanita yang penasaran dengan cinta tetapi benci untuk PDKT dan merasa frustasi mencari pasangan melalui sebuah aplikasi, namun tidak pernah menemukan yang cocok. Penasaran cerita selanjutnya? Langsung saja masuk alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya gadis cantik yang bernama Noah yang sudah lama menjomblo tanpa belayan seorang pria, di mana pada saat ini dia akan bertemu dengan seorang pria yang dikenalnya secara online. Kemudian saat mereka berdua makan di restoran itu, terlihat sikap jorok dari seorang pria ini yang membuat Noah risih. Lalu setelah makan malam itu selesai, Noah pun memutuskan hubungan dengan pria tersebut karena merasa pria yang ia temui itu bukan tipenya. Lalu pria itu pun pergi dengan rasa marah dan kecewa. Lalu setibanya Noah di rumahnya, dia pun kembali membuka aplikasi kencan online itu. Namun karena tidak ada yang cocok, dia pun kembali menutup aplikasi tersebut. Dan tidak lama kemudian Noah pergi berbelanja, di mana pada saat itu Noah sedang berbelanja di minimarket. Tidak sengaja Noah berkenalan dengan seorang pria yang bernama Steve. Di mana sebelum Noah pergi, Steve meminta nomor handphone Noah dan berharap bisa mengajak Noah untuk minum-minum bersama pas ada waktu lenggangnya. Good night. Good night. Besok pagi pun tiba, Noah yang sedang bersama dengan temannya yang bernama Molly dan bercerita tentang pria yang baru dikenalnya itu. Noah pun berharap pria yang bernama Steve itu secepatnya mengajaknya kencan. Dan benar saja, saat Noah akan pulang ke rumahnya, dia mendapati sebuah pesan Steve mengajaknya bertemu malam ini juga di bar untuk minum-minum. Dan malam pun tiba, di mana Steve sudah menunggu Noah di dalam bar itu yang sudah dijanjikannya kepada Noah saat mengirim pesan kepada Noah. Kemudian perkenalan semakin dekat pun terjadi, di mana Steve mengatakan bahwa dirinya berasal dari Texas dan seorang dokter. Lalu Steve bertanya, apakah kamu punya keluarga, saudara kandung? Kemudian Noah mengatakan bahwa ia saat ini tidak memiliki saudara dan ayahnya sudah meninggal. Sementara ibunya dia tidak mengetahui di mana berada saat ini. Sedangkan Steve, ayahnya di Texas dan ibunya sudah meninggal, yang artinya mereka berdua memiliki kesamaan. Sama-sama memiliki orang tua yang sudah meninggal. Lalu mereka berdua pun minum-minum dan selesai dari acara itu karena pengaruh dari alkohol, Noah pun mengajak Steve menginap di rumahnya dan mereka berdua pun melakukan cocok tanam. Di keesokan paginya Noah yang terbangun dan mandi, kemudian dia cerita ke temannya lewat telepon bahwa tadi malam mereka berdua bercocok tanam. Di malam harinya kencan itu pun berlanjut dengan acara makan malam di rumah Noah. Tentu saja hal itu membuat Noah senang karena Noah yang sudah lama jomblo dan tidak mendapat perhatian dari seorang pria. Lalu saat makan malam itu berlanjut, Steve bertanya apakah Noah cerita ke orang lain tentang dirinya. Noah mengatakan dia cerita ke temannya yang bernama Molly. Kemudian acara itu dilanjutkan dengan minum-minum dan menari bersama. Lalu di keesokan paginya Noah pun menelpon Molly dan mengatakan bahwa Steve mengajaknya kencan ke suatu tempat untuk beberapa hari. Molly mengingatkan Noah untuk hati-hati sama orang yang baru dia kenal. Tidak lama kemudian Steve datang dan mengatakan kepada Noah bahwa akan berangkat besok pagi saja. Sementara untuk malam ini dia mengajak Noah untuk menginap di rumahnya saja. We're going to Cottage Grove. That's the surprise. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di halaman rumah Steve, yang mana sebelum sampai Noah sempat mengirimkan foto jalan yang mereka lewati kepada temannya Molly. Sedangkan di tempat tinggal Steve saat ini tidak terdapat sinyal karena rumah yang jauh dari kota dan berada di tengah pedesaan yang sepi yang dikelilingi oleh pepohonan.
Lalu setelah di dalam rumah itu sinyal pun masih tidak bisa diakses karena wifi yang rusak, ucap Steve. Kemudian Steve menuangkan minuman untuk Noah. Namun tidak berselang lama kepala Noah terasa pusing. What? Sorry. Kemudian saat Noah terbangun, dia sudah berada di dalam ruangan seperti tahanan dengan tangan dirantai. Kemudian Noah berharap Steve cuma bercanda saja. Tapi ternyata Steve memang menculik Noah. Dan daging dari tubuh Noah akan dijual kepada orang-orang dengan harga yang sangat mahal. Mendengar hal itu Noah pun berontak, tapi karena tangan yang terikat membuat Noah tidak bisa melakukan perlawanan. Kemudian masih di tempat yang sama, saat ini Steve sudah tidak ada di dalam ruangan itu. Noah berteriak meminta tolong dan di saat itu juga terdengar suara perempuan di sebelah ruangan itu. Dan ternyata perempuan yang bernama Penny itu juga korban penculikan oleh Steve. Yang mana Penny juga sama halnya dengan Noah yang tidak memiliki banyak keluarga. Sungguh penjahat yang jenius, di mana dia menargetkan korbannya yang tidak memiliki banyak keluarga sehingga tidak ada yang akan mencari saat hilang. Dan ternyata selain Penny, di situ juga ada wanita yang bernama Melissa yang juga korban penculikan oleh Steve. Molly yang mulai curiga kepada Steve, dia pun mencari nama Dr. Steve di Google. Namun tidak ada nama Dr. Steve dengan muka yang pernah Noah kirim fotonya. Kembali ke Steve yang lagi happy setelah menjual daging dari orang yang dia kemas secara rapi di dalam kardus untuk dikirim kepada pembeli. Tidak lama setelah itu Steve mengajak Noah untuk makan bersama. Kemudian tindakan Noah yang berusaha kabur harus membuat Steve untuk menghukumnya. Kembali ke Molly yang sudah berada di sebuah bar tempat Noah dan Steve nongkrong tempo lalu. Molly meminta penjaga bar untuk memberitahunya jika mengetahui sesuatu tentang Steve. Kembali ke Noah, setelah mendapatkan hukuman, Noah pun merasakan sakit yang luar biasa di bagian tubuhnya. Sementara di sisi lain Molly diberitahu oleh penjaga bar lewat pesan. Tanpa lama-lama Molly pun menuju sebuah lokasi kediaman Steve yang ternyata dia mempunyai istri dan anak. Lalu Molly pun share lokasi kediaman Steve kepada penjaga bar seandainya terjadi sesuatu kepadanya. Kemudian GPL nggak pakai lama, Molly langsung memasuki kediaman Steve, yang mana Molly disambut oleh seorang perempuan yang merupakan istri dari Steve. Lalu perempuan itu memberikan minuman untuk Molly. Kemudian Molly menanyakan apakah Noah pernah ke tempat ini bersama suaminya. Belum juga dijawab, Steve datang ke tempat itu. Lalu Molly mengatakan, apakah kamu Steve? Tapi pria itu mengatakan bahwa dia Brandon dan bukan Steve. Dan dia mengatakan tidak mengenal Noah dan tidak ada hubungan dengan perempuan yang dimaksud oleh Molly. Lalu saat Molly mau pergi dari rumah tersebut, dia pun mencoba memanggil nomor Noah. Dan benar saja, lelaki di rumah itu memang Steve. Dan bersama dengan itu kepala Molly dipukul Steve dengan kayu lalu pingsan. Kembali ke penjaga bar yang merasa khawatir karena handphone Molly yang sudah tidak aktif lagi. Singkat waktu Steve pun kembali mengajak makan malam Noah yang mana tempo lalu karena gagal Noah yang berusaha kabur. Tapi kali ini dengan tangan Noah yang dirantai oleh Steve. Setelah mencicipi hidangan itu, Noah kembali diantar ke ruangan penyekapan itu. Dan ternyata Molly juga sudah ada di dalam rumah itu, tapi di ruangan yang berbeda. Kemudian di keesokan malamnya, Steve kembali mengajak Noah makan malam dan memberikan gaun yang bagus untuk Noah pakai saat makan malam bersamanya. Tapi ada yang aneh saat ini. Noah sudah bisa menikmati makan malam bersama Steve tanpa beban. Dan tidak berselang lama Steve menunjukkan sebuah tembok dinding
di mana di dalam dinding itu terdapat barang-barang dan foto dari korban penculikan Steve terdahulu. Lalu mereka berdua pun melanjutkan makan malam itu, yang mana daging yang dihidangkan khusus buat Noah ialah daging dari anggota tubuh manusia. Tapi terlihat kali ini Noah tidak merasa jijik dengan semua itu. Dan Noah pun malah memuji masakan Steve dan mengatakan masakannya enak sekali. Lalu dilanjutkan dengan menari bersama dengan Steve. Kemudian saat mereka berdua akan melakukan cocok tanam, tiba-tiba Noah menggigit burung Steve hingga berdarah, sementara matanya digosokkan Noah dengan odol. Lalu Noah pun menuju sebuah ruangan Molly, yang mana dia tahu Molly berada di situ saat Steve menunjukkan barang-barang dari korban yang dia culik. Lalu menuju ruangan Penny yang juga korban penyekapan oleh Steve. Sementara Steve tidak bisa berjalan normal akibat luka dari gigitan Noah tadi. Lalu Noah dan Molly mencoba membawa Penny keluar dari tempat itu, karena Penny yang hanya memiliki satu kaki saja akibat dipotong oleh Steve. Saat tiba di dapur terjadilah perkelahian 3-1. Walaupun Steve sempat melakukan perlawanan, karena kalah jumlah, Steve pun harus kalah. Kemudian saat mereka tiba di halaman rumah itu, Steve kembali mengejar mereka, tapi kali ini dengan membawa pistol di tangannya. Sementara penjaga bar yang tiba di lokasi mendengar bunyi suara tembakan, dia pun segera kembali dan menuju mobilnya dan pulang. Sedangkan istri dari Steve yang tiba di rumah penyekapan melihat banyak darah dan kekacauan itu, dia pun mencari Steve. Steve yang terus berjalan membawa senjatanya. Kemudian saat ada kesempatan, Noah dan Molly pun menghajar Steve hingga mati. Come on. Give me a... Lalu setibanya di depan gerbang tempat keluar, tapi pintu gerbang itu malah terkunci. Kemudian Noah memutuskan untuk mengambil ponselnya yang ketinggalan akibat terjatuh tadi. Dan di saat yang sama istri Steve berserta pengawalnya melihat mayat Steve. Lalu dia meminta pengawalnya untuk menaruh mayat Steve di atas es. Kemudian dia pun mencari Noah, yang tidak butuh waktu lama mereka pun bertemu. Lalu saat Noah sudah hampir mati tercekik oleh wanita itu, tiba-tiba dan wanita itu pun tewas akibat tusukan yang diberikan oleh Noah ke lehernya. Dan film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini, silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.